Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut kinerja BKN video kedua Bapak Ibu, bagaimana login bagi kepala sekolah untuk membuat SKP tahunannya. Seperti biasa, buka browser Anda, kemudian buka akses di kinerja. Lanjut, ya. Kemudian klik login, masukkan NIP Ibu dan Bapak, jangan lupa password yang tadi sudah dibahas di video 1 ya, password yang biasa digunakan di My SAP KBKN. Kemudian sign in. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk mengisi SKP tahunannya atau rencana hasil kerjanya bisa Bapak Ibu gunakan file cascading yang sudah saya siapkan, bisa diakses di bawah video ini nanti link filenya. Nah, ini sudah masuk. Pak Ading ya, mohon maaf Pak Ading, nih saya gunakan untuk contoh. Ini sudah diisi sehingga sudah ada isinya, tapi kita lihat coba profilnya Bapak Ibu. Oke, sudah masuk, sudah bisa kita lihat. Cek dulu unornya. Oke ya. Jadi jika Bapak Ibu baru pertama kali membuka kinerja, maka akan muncul data pribadi Ibu dan Bapak sesuai data Ibu dan Bapak. Cek unornya, unor atasannya, kemudian data atasan, cek apakah. Nah, data atasannya masih kosong ya. Kemudian kalau kita lihat di sini list pegawai 1 unor, ini nama guru-guru yang ada di sini, dan Bapak Ibu ada juga di dalamnya. Kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klaim pimpinan unor. Sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu harus melakukan ini terlebih dahulu. Klaim pimpinan unor artinya Bapak Ibu harus mengubah status Ibu dan Bapak sebagai pimpinan di unit organisasi sekolah Ibu dan Bapak. Nah, kita tunggu, nanti ada beberapa perubahan kalau Bapak Ibu sudah klaim pimpinan unor. Nah, kalau di sini awalnya di data pribadi jenis data pribadi Bapak Ibu. Waduh. Jadi jenis di sini kalau awalnya tertulis sebagai pegawai. Nah, ketika Ibu dan Bapak sudah klaim sebagai pimpinan unit organisasi, maka di sini sudah berganti menjadi pimpinan. Kemudian cek data atasan, ketika awalnya data atasannya masih kosong, sekarang data atasan Ibu dan Bapak sudah muncul, Pak Haji Kamir sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP. Di list pegawai 1 unor, maka nama Bapak Ibu akan ada di urutan paling atas dengan tertulis di situ ada tambahan sebagai pimpinan. Nah, list pegawai bawahan yang tadinya tidak ada, maka di sini akan muncul guru-guru yang ada di sekolah Ibu dan Bapak, semua ASN akan muncul sebagai bawahannya. Nah, maka data Ibu dan Bapak sudah selesai, sudah sesuai. Nah, berikutnya bagaimana membuat SKP. Di menu utama di sini ada SKP. Klik SKP. Baik. Nah, di sini ketika Ibu dan Bapak klik SKP, maka akan muncul daftar SKP yang masih kosong. Nah, di pojok kanan ada tambah SKP. Klik tambah SKP. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama Ibu dan Bapak akan muncul, unornya, atasannya ya. Dan kemudian periode awal. Kita bikin SKP tahun 2022 terlebih dahulu. Mulai dari Januari, 3 Januari 2022. Periode akhirnya Desember 31. Pendekatannya kuantitatif. Kemudian klik OK.
Oke ya, untuk mempermudah ya, ini saya sederhanakan. Nah, di sini bisa Ibu Bapak lihat detail SKP, matrik peran hasil, SKP bawahan, penilaian. Tentu kita mulai dari detail SKP. Klik detail SKP. Oke, kita lihat dulu. Nama Ibu Bapak muncul, atasan penilainya ya, pejabat penilainya sudah muncul juga sesuai. Nah, sini SKP-nya ya masih kosong, unsur utama, unsur tambahan, kemudian di sini perilaku. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tambah RHK. Sini ada tambah RHK, klik tambah RHK. RHK rencana hasil kerja. Nah, untuk mengisi rencana hasil kerja Ibu dan Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu bisa gunakan file yang tadi saya katakan sudah disiapkan ya. Nanti di sini sudah ada, tinggal copy paste ya. Kita mulai lagi. Rencana hasil kerja atasan yang akan diintervensi di sini adalah rencana hasil kerjanya Pak Haji Kamir sebagai kepala bidang ya, karena memang hanya ada satu, tinggal klik saja di situ Bapak. Klasifikasi RHK ini dipilih, ada dua pilihan. Yang pertama adalah organisasi, RHK organisasi, yang kedua RHK individu. Keterangannya bisa dibaca di sebelah kanan di sini ya. Jadi mana yang termasuk organisasi, mana yang termasuk individu, Bapak Ibu perlu pahami nanti bahwa rencana hasil kerja yang merupakan tupoksinya seorang kepala sekolah, di mana nanti jika Ibu dan Bapak sebagai kepala sekolah pindah mutasi ke satuan kerja yang lain, itu akan diteruskan oleh penggantinya, itu masuk di klasifikasi organisasi. Kalau individu, maka itu RHK yang memang sifatnya individual, yang akan Ibu bawa secara individu sebagai kepala sekolah ketika Ibu dan Bapak mutasi ke sekolah yang lain. Contoh, semua tupoksi kepala sekolah, manajerial, supervisi, kemudian kewirausahaan, itu bagian dari RHK organisasi. Sedangkan contoh RHK individu itu misalnya Ibu dan Bapak merencanakan melakukan diklat fungsional. Nah, maka diklat fungsional itu sifatnya individual. Itu kinerja Ibu dan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah. Ketika Ibu Bapak pindah mutasi, maka diklat fungsional itu akan terbawa oleh Ibu dan Bapak ke sana. Contoh yang lain misalnya menyusun penelitian tindakan sekolah, misalnya seperti itu ya. Jadi sifatnya individual. Kita coba dulu untuk yang organisasi ya. Organisasi. Kemudian tim kerjanya, unit organisasinya seperti Pandeglang, ini contohnya Pak Ading. Jenis RHK-nya kita pilih dulu yang utama. Nah, rencana hasil kerjanya silahkan copy paste dari sini. Misalnya yang pertama adalah terlaksana kegiatan penyusunan program kerja. Ini tinggal copy ya. Kemudian masukkan ke sini, paste. Sudah, klik OK. Nah, sudah masuk sekarang di sini. Rencana hasil kerja terlaksananya kegiatan penyusunan program kerja kepala sekolah, hasil evaluasi di sekolah dan pengembangan dalam pengembangan sekolah. Ini ada keterangan di sini organisasi. Jika ada yang mau diubah, maka bisa klik edit ya. Nanti tambahkan indikator. Oke. Bisa langsung tambahkan indikator, atau juga bisa Ibu dan Bapak menambahkan lagi RHK yang kedua. Nah, saya ingin mencoba untuk membuat dua RHK yang berbeda ya. Jadi menambahkan RHK-nya gimana? Ya tinggal dari sini lagi, tambahkan RHK. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu bisa buka file cascading tadi ya. RHK yang kedua, misalnya terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini copy. Nah, kemudian ini sudah muncul ya. Masih ke sini acuan atasannya. Ini masih, kalau nyusun dokumen KTP, dokumen KTSP, dokumen kurikulum ya, maka itu termasuk dalam RHK organisasi. Kemudian sama seperti tadi,
unsur utama. Nah, rencana hasil kerjanya tadi sudah kita copy, tinggal paste di sini. Kemudian klik OK. Jadi sudah ada 2 RHK. Yang kedua ini terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen KTSP. Nah, atau kurikulum satuan pendidikan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan lagi RHK-RHK yang lain seperti yang ada di file cascading ini ya. Yang utama ini tugas fungsi supervisi, fungsi manajerial, kemudian fungsi kewirausahaan, kemudian yang lain-lain bisa Bapak Ibu juga tambahkan semuanya seperti cara yang tadi. Nah, kemudian setelah kita mengisi rencana hasil kerja, tambahkan indikator. Nah, indikatornya juga tinggal copy paste ya. Kita akan coba untuk RHK 1. Balik lagi ke sini. Nah, ini indikatornya. Kita copy. Kemudian buka di sini lagi, tambahkan indikator. Aspeknya ada 3 yang bisa Ibu Bapak isi nantinya, harus diisi. Ya. Kuantitas dulu, indikatornya adalah tersusunnya dokumen rencana kinerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah dalam satu anggaran. Targetnya, karena di sini ada dua rencana dokumen ya, rencana kerja dan rencana kerja anggaran. Jadi di sini targetnya 2 dokumen. Kemudian klik OK. Jadi sudah masuk ini indikator kuantitas. Sekarang tambah lagi indikator kualitas. Indikatornya apa? Copy paste lagi dari sini. Persentase pencapaian penyusunan RKT dan RKS dalam tahun anggaran. Targetnya, nah untuk kualitas targetnya kita buat 95% ya. Oke. Ya, sudah masuk. Tambahkan 1 indikator lagi, indikator waktu. Nah, kemudian indikatornya copy paste lagi, ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya. Nah, menyusun 2 program ini, program kerja tahunan dan rencana kegiatan anggaran. Ini kira-kira berapa lama Bapak Ibu ya? Perkirakan, sebut saja misalnya 2 minggu pelaksanaan. Jadi kalau 2 minggu kira-kira 12 hari. Oke. Sudah terisi lengkap untuk RHK yang pertama. Kita lanjut RHK yang kedua. Tambahkan indikator dengan cara yang sama ya. Sudah terisi lengkap untuk 2 rencana hasil kerja kepala sekolah ya. Nanti tinggal Bapak Ibu teruskan, baik itu rencana kerja utama ataupun hasil kerja tambahan ya. Nah, tinggal copy paste saja dari file yang ini Bapak Ibu ya, dengan cara yang sama. Nanti target waktu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi ataupun dengan rencana pelaksanaan yang akan Ibu Bapak lakukan. Nah, seperti ini untuk pengisian SKP bagi kepala sekolah, sehingga nanti tinggal lanjut lagi kepada SKP Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi sekian dulu. Nanti untuk SKP guru saya akan coba di video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.